Dan akhirnya dia ngelihat ke dalam, kok beda rumahnya gitu dengan gambar yang dikasih melalui handphone yang dikirim sama si developernya. Pertemuan. Tadi sih kita cuma mau pertemuan doang ya, mendengar cerita mengenai kisah rumah tersebut. Terus mertuanya ngomong apa katanya? Dia yang duluan, dia yang duluan katanya. Dia yang duluan. Apa? Tempat yang lembab, tempat yang kotor, diguci, sama di lukisan yang dibuat oleh manusia yang menyerupai manusia. Nah ini adalah sosok menurut gue sih yang mungkin ini disebut campuran genderuwo sama kuntilanak. Oke, Greeners. Oke, jadi malam ini gue akan ngebahas tentang Blepot, tentang belajar. Hah? Tambahin setan. Sambuin setan. Blepotan, kemarin pada request Oh, blepotan. tambahin tan. Tan. Oh, jadi malam ini gue akan ketemu. Oh gitu ya, jelek ya gue ya. Dia ngomongnya ya. Jadi malam ini kita akan belajar tentang fotografi hantu atau fotografi setan yang dimana kemarin gue itu cuman ngasal doang itu sebenarnya Ken, bilangnya Blepot, tapi mereka ada benernya juga men, ada setannya juga ya kan. Jadi malam ini kita akan ngebahas tentang dunia fotografi hantu yang ada beberapa foto penampakan yang gue dapet di berbagai penelusuran gue. Hari ini gue keren gak sih, Ken? Keren. Hah? Apa namanya? Pak Li ya? Apa kalau? Pade. Beli. Bidika. Jadi gue pakai ini, Ken. Pakai punya guru gue dulu. Jadi ini punya Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ja'far Al-Idris. Jadi gue ada punya dua. Yang satu ini punya beliau, yang satu lagi sokong beliau, sokong kesayangannya. Jadi ini akan selalu gue piara. Sebagaimana kenang-kenangan ini akan selalu gue simpan di dalam hati maupun di dalam jiwa dan raga gue. Anjay. Oke, jadi Greeners, kita hari ini akan ngebahas sebuah foto. Foto itu sebuah atau apa sih, Ken? Lu juga blow on juga sih ya. Mikirnya lama. Hari ini kita akan membahas foto mengenai foto-foto penampakan yang gue dapet, terutama bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana gue bisa mendapatkan sosok hantu yang berwujud 70% untuk berwujud apa yang kita pikirkan. Jadi dari episode sebelumnya gue udah ngebahas tentang semua fotografi hantu. Kalau gue bahas lagi 15 teknik, itu akan menjadi pesaing gue nanti kalau gue ajarin semuanya. Jadi malam ini gue akan membahas dan mengobrol ngalor ngidul. Biasanya ada Erik, tapi hari ini nggak ada Erik. Erik kenapa ya Pen? Sama gue nggak pernah mau ya bahas-bahas foto gini ya. Tadi gue bilang, Pen, lu sini men yuk, kita podcast men. Gue soalnya belum punya baju lebaran men ini men, nggak punya duit gue. Kalau lebaran nggak punya duit kan ya nggak bikin video ya, nggak punya duit ya. Candy juga belum beli sempak. Mbak Nika mau request nggak? Depannya mau apa? Kemarin yang episode pertama kucing. Kucing. Request nggak? Gue minta Doraemon karena gue suka banget sama Doraemon. Jadi tolonglah Doraemon hadirkan untuk menemani podcast gue kan, sambil kita nunggu sahur. Oke, nanti apa perlu gue panggil dulu kali? Boleh. Oke, gue panggil dulu ya. Mantap. Oke lah, gue kan udah keren kayak gini. Sarung kaki gue kemana ya, dingin banget kan? Kan ini kopi kapan kan? Nggak
Hah? Kemarin? Sejak kapan di situ? Iya. Waktu kemarin gue beli di Pasar Lama Tangerang. Kopi bodo amat lah, masih enak kali ya. Kucing aja minum apa hidup men. Nah, ada agak-agak sedikit nggak apa-apa. Jadi, gue ngomong apa tadi barusan ya? Oh, Doraemon. Jadi hari ini gue akan menghadirkan Doraemon. Salah satu cara untuk menghadirkan sesuatu yang nggak nampak itu, kita harus ada ritual, Ken. Kalau gue sih ritualnya ya, pertama harus ada rokok. Pokoknya yang ada di sini gue ambilin aja apaan aja. Asbak ada. Nah ini mau bilang nih. Boleh. 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 Nah, jadi ritualnya gitu. Jadi pertama yang pertama gue harus bakar rokok dulu. Tapi Doraemonnya yang 2024 ya? Oh, yang 3D. Ya, oke. Dah, oke. Hati tunggu badan tangi. Hadir. Keren nggak? Keren. Bahasanya gimana Doraemon ya? Meow meow. Lagian nggak ada Erik sih, gue bingung sama Erik. Setiap gue ajakin, Ren, ayo men, kita bahas foto-foto penampakan men. Wah men, gue lagi ini men, lagi di luar, mobil gue ininya rusak. Atau mobilnya kan gak rusak ya? Dia bohongin gue mulu, mobilnya rusak. Ntar deh, kalau mau, lu jemput gue. Ya, jemputnya orang Kenny aja puasa. Puasanya datang jam 12, tidur, bangun-bangun setengah 6. Gua beli gorengan, gua beli bakso, beli chicken wing. Lu makan, lu bangun udah tinggal makan. Kenyang. Gua beli bakwan tuh berapa tuh bawanya untung. Gua berebutan kan sama mama. Gua bilang, Pak, ini punya saya Pak, bawaan tahu sama risol Pak. Kata ibu-ibu, Pak tadi saya duluan Pak. Kan gue ingat mama ya, oh ya udah deh biarin aja dah. Pas gue bilang, gue biarin aja, diborong semua kayak sama dia. Lah gue harus nungguin lagi, lama kata gue, buset deh kata gue. Tunggu aja mama, coba kau bawa bapak. Nah jadi kayak gitu Ken, jadi ini Doraemonnya udah ada ya? Udah ada. Nah, jadi gitu Ken. Jadi hari ini kita akan ngebahas sebuah foto yang dimana foto ini gue dapet. Ini belum lama. Jadi foto ini adalah foto dari salah satu rumah. Rumah itu ada di daerah Jagakarsa. Ya, Jagakarsa. Jadi rumah itu namanya, gue belum nonton kan filmnya. Hantu yang tak mau pergi. Nah, gue justru belum nonton sampai saat ini, gue nggak tahu kayak gimana. Nggak ada linknya, gue nggak dikasih. Pelit banget gini. Yang pertama itu, jadi gue akan menceritakan. Jadi awalnya itu gue sama Erik itu sebenarnya awal itu siapa sih Ken? Lu atau siapa sih yang dihubungin? Dia nomornya dikasih sama teman. Terus aku menghubungi. Soalnya katanya rumah dia banyak gangguan. Terus aku kasih tahu Bang Erik, ini ada satu nih orang. Dia rumahnya punya gangguan, padahal dia baru tinggal di situ cuma 6 bulan doang, Bang. Tuh, terus kata Bang Erik, oke, let's go gitu. Akhirnya awalnya kita datang ke sana ya untuk memastikan ini orang ada apa nggak ada. Bener. Soalnya biasanya
kalau orang-orang yang Mas tolongin dong rumah saya nih ada gangguan gini, ternyata cancel, ternyata ceritanya beda. Benar. Dia bukan menceritakan tentang rumahnya, tapi menceritakan tentang yang lain-lain, Benar. masalah jodoh lah, apalah, kayak gitu kan. Nah akhirnya gue berpikir ini buat di mana men? Ini buat kita penelusuran atau gimana? Oh enggak, kita buat noise katanya kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu kita hari apa kan? Selasa ya? Iya aja udah Selasa. Iya hari Selasa. Waktu itu kita hari Selasa. Terus Selasa akhirnya gue siap-siap katanya Erik, men hari ini kita ada penelusuran, tapi ini kita ngebantu orang untuk pengen tahu nih menyelesaikan apa yang terjadi di rumahnya. Nah akhirnya gue sama Erik tuh datang, gue, Kenny, Benoy, karena urusan kayak podcast yang lain-lain itu gue serahkan sama Kenny sama Benoy. Karena kalau gue yang pegang kamera, yang ada nanti jadi gempa. Kalau gue yang pegang kamera. Nah akhirnya kita survei sekalian Kenny sama Benoy podcast. Terus itu hari pertama selesai semua, mereka menceritakan tentang rumah yang memang rumah itu menurut mereka aneh karena untuk mendapatkan rumah tersebut mereka membeli dari developer. Developernya itu agak mencurigakan sih menurut gue karena mereka untuk membeli satu rumah yang dimana rumah tersebut untuk seumur hidup dalam pernikahannya. Anjay. Pernikahannya. Nah, tapi si developernya ini tidak mau kasih tahu rumahnya di mana dan nggak boleh datang kan. Kalau cerita dari yang pemilik rumahnya, si lakinya. Nah, akhirnya mau nggak mau karena dia dikasih fotonya sama developernya itu, menurut dia wah ini rumah bagus, ini rumah keren, dan ini rumah menurut dia adalah rumah impian dia yang dimana ketika dia berumah tangga ini adalah salah satu rumah dia yang bakalan menjadi tempat dia sampai akhir tuanya kayak gitu. Nah akhirnya dia janjian dan dia pengen banget kan sebenarnya pengen ketemu sama pengen survei rumahnya. Ya wajar dong. Kalau kita beli sesuatu kan kita harus survei. Benar. Harus tahu rumahnya kayak gimana. Tapi yang jadi keanehan di rumah tersebut adalah si pemiliknya ini, developernya ini orang ketiga, dia tidak mau kasih tahu tempatnya di mana sebelum ada akad jual beli kan. Gitu. Jadi sebelum ada akad jual beli dia nggak akan mau kasih tahu lokasinya di mana, hanya berbentuk foto. Nah, setelah dia udah yakin dengan rumah yang menurut dia adalah ini bakal menjadi rumah impian mereka, si developernya ini mengadakan pertemuan untuk akad jual beli. Nah, setelah akad jual beli, barulah si pembeli ini, si abang-abang ini, saya si Papi ya namanya. Ya, Papi aja lah ya. Papi 2. Iya, si Papi 2 ini akhirnya datang, diperbolehkan untuk melihat kondisi rumah yang sudah dibeli sama beliau. Dan ternyata rumahnya itu jauh berbeda di apa yang dikirim lewat foto. Segala mati lagi. Gangguan nggak sih ini? Nah, kayak gitu. Dan akhirnya dia ngelihat ke dalam, kok beda rumahnya gitu dengan gambar yang dikasih melalui handphone yang dikirim sama si developernya. Nah, setelah dia lihat cek rumahnya karena memang udah ada akad jual beli, jadi dia tidak bisa membatalkan secara sepihak karena berurusnya dengan bank kayak gitu. Nah mau nggak mau dia harus menempati rumah yang katanya rumah itu ya belum ada historinya sebelum dia nggak tahu historinya apa di rumah itu dan dia langsung menempati rumah tersebut. Nah di rumah tersebut itu dia juga agak kaget juga sih karena dia beli itu
cukup mahal dan pasaran di daerah tersebut ya menurut gue ya itu rumah terlalu mahal Ken. Jadi kaget juga dia pas dia ngeliat rumahnya, ternyata kok rumahnya kayak gini, plafon pada rusak, semuanya pada rusak dan intinya itu rumah harus diperbaiki dan direnovasi lagi. Dan dia agak kecewa sih dengan si pihak ketiga ini. Nah dari situ dia ya udahlah daripada kita nggak punya rumah, daripada kita belum tinggal di mana, maksudnya tinggal kita nggak pindah, akhirnya dia pindah untuk menempati rumah tersebut. Nah dari rumah tersebut mereka selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya 6 bulan ya tinggal di situ. Si papi duanya ini dan istrinya ini merasa ada kejanggalan di rumah tersebut. Karena banyak fenomena terjadi, kayak misalkan ada anak kecil jalan dia dari atas lantai 2, terus si istrinya ini ada beberapa video yang dikasih sama kita, dia itu setiap malam, nggak setiap malam sih, kadang setiap malam itu dia suka ketawa sendiri kan, dalam keadaan tidur. Ketawanya gimana coba Ken? Lupa gue. Itu mah bisa makan jengkol lo kan. Kayak gitu. Nah, itu mirip. Nah, jadi si punya rumah ini merasa lama-kelamaan kok dia kok nggak nyaman. Dia kok lama-kelamaan kok ini tuh rumah ada apa? Sampai dia nanya ke security pun ya nggak ada yang ngejawab bahwa rumah itu bekas apa dan dulunya apa, itu nggak ada yang ngejawab. Dan kejadian-kejadian tersebut itu dialami bukan dengan si papi atau si istrinya ini, karena si istrinya ini tinggal sama mertuanya Ken. Jadi mertuanya itu pun mertua lakinya itu pun dia sering banget ngelihat kayak itu anak kecil siapa kayak gitu. Itu yang tiduran di sofa siapa, dan pada akhirnya si mertuanya ini, mertua lakinya ini, dia nggak pernah betah tinggal di dalam kamar dia sendiri kan. Padahal setiap yang sebelum dia pindah, beliau itu selalu ada di dalam kamar, nggak pernah keluar. Paling keluar ya namanya manusia ya kan, lapar keluar. Si istrinya ini kaget, bingung. Biasanya nih mertuanya ini selalu ada di dalam kamar, tapi kok malah kesini-kesiniinnya dia malah tidur di depan sofa, di depan TV itu hampir tiap malam. Ya. Nah ternyata sebelum kejadian itu, waktu itu si istrinya ini mau bikinin makanan untuk mertuanya. Ternyata sebelum istrinya bikinin makan, dia kan ganti baju dulu karena dia pulang kerja kan. Nah istrinya ini naik ke atas. Nah tiba-tiba mertuanya hilang. Mertuanya hilang, terus dicari-cariin sama dia. Terus mertuanya ngomong apa katanya? Dia yang duluan. Dia yang duluan katanya. Dia yang duluan. Nah, Pak, maksudnya dia duluan kenapa? Katanya kayak gitu kan. Enggak, dia duluan. Nah ternyata dia nggak tahu kalau dia tuh ngomong sama, nggak tahu ada yang ngeganggu atau gimana kan. Ngeganggu si mertuanya itu. Nah akhirnya istrinya itu nelpon lakinya. Udah Kak, disuruh cepet-cepet pulang karena istrinya pun takut kayak gitu. Nah itu sekilas tentang cerita rumah hantu yang tidak mau pergi. Akhirnya kita berdiskusi, gua sama Erik. Akhirnya kita coba untuk kesana. Kenny hari pertama itu malam Kamis. Kamis Selasa ya? Selasa ya? Selasa. Tadi Selasa kan ya? Selasa awal. Selasa. Nah, malam Selasa si Erik ini dan kawan-kawan beserta gue juga itu mengadakan untuk pertemuan. Tadi sih kita cuma mau pertemuan doang ya, mendengar cerita mengenai kisah rumah tersebut. Kenapa kok nggak betah kayak gitu? Kita mau dengerin beliau bercerita dengan kita.
Dan pada akhirnya ya langsung kita podcast, ya kan? Podcast. Ya udahlah, daripada 2 kali mendingan langsung kita rekam aja kayak gitu. Nah, akhirnya kita rekam, ternyata emang di dalam rumahnya itu kan itu kayak bau apa ya? Bau lembab. Bau lembab. Gue juga nggak nyaman banget di situ karena satu, gue orangnya sebenarnya nggak suka sama AC. Tapi ketika gue masuk ke rumah tersebut, itu gue sering banget masuk mobil, gue hidupin AC. Karena emang gak enak banget badannya, gak enak banget hawanya. Nah, akhirnya selesai podcast, gue sama Erik memutuskan untuk penelusuran, tapi tidak malam itu, karena menurut gue kalau misalkan kita langsung penelusuran itu nggak efektif. Jadi gue sama Erik itu memutuskan penelusuran untuk esok harinya, karena waktu juga, karena di situ kan dalam komplek juga. Kalau rumah dikit namanya rumah apa kan? Rumah Klaster. Jadi akhirnya kita minta izin untuk besok untuk penelusuran di rumah tersebut. Nah, akhirnya gue sama Erik waktu itu gue bisa sama Erik. Mau nggak mau akhirnya gue ya pakai Brio juga kan. Malah Brio gue ini lagi kan, gue kan ke pasar Tangerang ya, ngeliat map. Terus ke jalan gue habis dari pasar lama. Kronologi awalnya dulu gimana coba? Nah, gue kan habis dari pasar lama nih. Gue nyari bukaan ke pasar lama. Gue pengen makan ini kan, daging yang direbus. Spesifik. Daging yang direbus yang dicolok-colok pakai itu sumpit, yang ada sayur-sayurannya. Yang di meja kayak gini, apa sih namanya? Sabu, emang namanya sabu-sabu? All you can eat. Aice, all you can eat di sini. Nah, gue pengen makan itu, Ken. Bisa deh itu gue sampai ngimpi-ngimpi pengen makan gituan. Bener, kayaknya enak banget gitu ya. Daging di ongseng-ongseng di depan muka. Kayak enak banget gitu kan. Nah, gue makan itu. Gue jalan sekitar 30 menit. Begonya gue nih, Ken. Gue naruh mobil parkirnya jauh banget. Di dekat Porles, gue jalan ke Pasar Rama, Ken. Di ujung. Ujung itu jalan lagi ujung banget. Itu hampir 30 menit, Ken. Dari setengah 6 sampai jam 6 gue baru nyampe. Gue pegal banget, kaki gue tuh ngeluang banget itu. Buset deh, gue sampai pulang-pulang minum Remasil gue. Tau gue nih, sejauh amat ya. Mending kalau ada semua yang berhubungan dengan all you can eat sama yang daging direbus-rebus itu tutup, Ken. Baru buka tanggal 4 sekarang, demi Allah dah. Akhirnya gue fotoin apa? Daging ula kan? Oh itu. Itu gue lagi di Pasar Rama. Nih, sumpah demi Tuhan nih ya. Ini kopi kemarin. Nih kalau kopi kemarin gue beli ini, sumpah. Serius, gue nggak bohong. Nanti aku masukin SS-nya. Hah? Yang itu, warung ular. Warung ular? Iya, yang gue fotoin? Iya. Iya. Gue jalan 30 menit, Ken. Bodohnya gue naruh mobil. Ah, ini rame nih, yang udah sih rame. Pasti macet, gue naruh mobil di jauh aja lah. Itu gue kesana, itu nggak ada tukang restorannya. All you can eat. Bisa dari itu gue sampai ngimpi-ngimpi kan pengen makan gituan. Kayaknya enak banget gitu ya, kayak orang-orang. Uset deh. Emang dasar bocah kebon kali ya, kagak boleh makan gituan. Akhirnya gue makan apa? Gue beli kopi ini nih. Terus? Sumpah, dari jam 6 ini kopi. Jam 6 kemarin. Masih ada, gue nggak bohong, sumpah dah. Akhirnya tuh gue beli kopi ini, Ken. Gue beli kopi ini, gue buka dah tuh. Gue buka sama ini. Sama ayam yang diitin apa sih, Ken? Ayam yang dipotong-potong. Yang dipakein bumbu. Silin. That's right. Silin, iya bener. Itu gue beli, Ken. Gue beli gituan aja dah, gue bilang. Nanti ini orang rame banget ya, sampai yang jual pantatnya gak kelihatan. Bener.
Sama yang jual mata gak kelihatan nih tukang apaan ini gue bilang. Oh tukang, iya namanya Silin. Dia Silin bener Ken, yang ayam dipotong-potong. Bukan bocah kebon. Iya bener-bener, gaul juga lu. Nah akhirnya gue beli itu Ken tuh. Gue makan di dalam mobil tuh kan. Gue makan di dalam mobil. Gue sama itu nih, sama ngisep beli kopi nih. Ini masih hidup kopinya, masih ada saksinya. Nah, gue makan tuh Ken. Akhirnya ya udah, gue di sana untung gue bawa kainnya Benoy gue bawa, malah boiler lagi. Gue buat sholat nih sumpah. Gue bawa kainnya Benoy itu. Akhirnya gue sholat di depan masjid tuh yang di Pasar Rama tuh. Ada, gue naruh mobil di situ, gue sholat. Akhirnya gue balik, gue bingung gue mau kemana ya. Akhirnya gue ke tempat makanan tuh. Tempat makanan tuh yang kita bisa selonjoran tempatnya. Nah, mau ke tempat makanan itu gue lihat Google Map. Gue jalan tuh dari Pasar Rama. Pasar Rama gue putar balik, gue jalan lagi, gue inget banget terus belok kiri. Nah, tembus-tembus itu pasar. Tapi sebelum pasar itu ada toneng-toneng kereta. Toneng-toneng kereta macet tuh. Wah, gue udah gak yakin nih. Ini kayaknya pasar nih, kanan kiri banyak orang jualan. Nah, gue ngelewatin toneng-toneng kereta. Nah, ini si Google Map. Gue kan baru belajar Google Map ya. Nah, belok ke kiri Ken. Bujuk, katanya gue ada di samping gue tukang kangkung. Kanan kiri gue tukang ikan. Depan gue tukang cabe. Pokoknya gue masuk ke dalam pasar, becek. Dan itu orang sama mobil gue itu bisa deh, pada numpuk kayak tadi belum disiram. Beneran Ken, orang pada numpuk. Kata gue gimana ini gue jalan mobil nih. Untung gue pakai Brio RS 3000 cc. Iya. Kata gue, depan gue ada tukang kangkung Ken. Tukang kangkung sama lagi bawa ini tukang kangkung. Pokoknya bawa sayuran pakai beca Ken. Gue udah menghindar tuh set. Oh, karena jalanan itu emang sempit banget, harus kita pura-pura baik. Wah, misi Pak, iya Pak, misi Pak. Karena emang bener-bener gue ada di tengah-tengah pasar. Pokoknya ngejubel badan, pokoknya orang di situ pada numpuk dah kayak tai belum disiram. Kayak gitu. Nah, akhirnya gue dapet tuh. Aman nih. Tiba-tiba mobil gue belakangnya, apa nih ya? Pas gue mau turun, buset deh. Samping gue, tukang ini Keng, tukang cabe kan pintu nggak bisa dibuka ya. Gue ngeliat dari spion nih. Wah, kena kata gue. Pas gue lihat, Brio gue lecet. Kena beca sama gue masih ingat batu orangnya sendalnya pakai sendal swallow hijau. Dia malam-malam orang gue senterin. Nah, dari situ tuh kan gue anjir. Brio kena nih, untung ada asuransi setahun. Gue bisa klaim kan. Nah, di situ tuh kagak mau lagi gue lewat situ, nggak mau lagi gue di Google Map kayak gitu gue. Padahal cuma 7 menit dari lokasi tempat gue nyari rebusan daging. Akhirnya ujung-ujungnya gue makan apa? Makan tongseng. Malah tongseng yang manis banget lagi kayak ngolah orang ini kayak itu kalau manis orang Jawa ya, orang Jawa atau orang Sunda kayak yang ngolah itu. Nah dari situ tuh gue ya udah akhirnya gue pulang jam 12 malam tuh gue doi. Akhirnya gue beli mobilan di Alfa. Kayak gitu. Nah ini tadi gimana ya ceritanya nih? Hah? Apa tadi? Fotonya belum. Oh iya, jadi waktu itu gue penelusuran sama Erik itu. Jadi hari pertamanya itu, hari kedua gue sama Erik langsung siapin alat. Alat gue siapin semuanya, pokoknya baterai semua gue siapin, alat yang terbaru gue siapin. Akhirnya gue menuju ke lokasi si rumah setan tidak mau pergi. Nah dari situ gue jalan sama Erik karena gue nggak bisa bareng sama Erik. Erik itu nyuruh gue untuk udah lu langsung aja deh ke lokasi. Lu tahu kan
nanti gue kirim lewat Maps. Gue bilang. Akhirnya kita ketemuan di sana aja. Nah akhirnya gue nyetir tuh kayak Brio 5200 cc. Nah sampai di lokasi itu gue sama Erik, ya udahlah, gue ketemu sama Erik, terus yang punya rumah juga ada, katanya dia mau ikut penelusuran, mau tahu siapa sih yang selama ini ngeganggu dia. Akhirnya jam 11, kalau nggak salah jam 11 atau jam berapa, akhirnya kita mulai melakukan penelusuran. Nah, di penelusuran pertama, ya seperti biasa, gue minta untuk semua aliran listrik, lampu semua harus dipadamin, harus diturunin. Karena menurut gue kalau misalkan di tempat yang terang aja mereka berani untuk mengganggu manusia, apalagi di dalam keadaan tempat yang gelap. Gue yakin mungkin interaksinya dia akan lebih menonjol apa akan lebih agresif untuk berkomunikasi dengan kita. Akhirnya gue sama Erik, sama yang punya rumah, gue menelusuri semua tempat-tempat di mana mereka melihat dan diganggu dengan kejadian-kejadian yang ada di rumah tersebut. Akhirnya gue foto-foto juga di sana, terus nggak lama kemudian kita ngedeteksi dengan ghost detector, traffic meter, pokoknya semua alat yang kita bawa kita gunain sebaik mungkin untuk dapat apa aja nih interaksi yang terjadi pada malam itu. Akhirnya gue foto-foto dan ada beberapa fenomena yang terjadi di sana. Pertama itu kalau nggak salah di lantai pertama itu dia berkomunikasi melalui spirit box tapi kurang jelas yang pertama. Dan gue dapat sosok penampakan ini nih. Yang pertama. Ini awalnya gue kira ini cuman apa ya? Ini apa ya? Awalnya gue kira ini kayak lumut. Ternyata karena gue ngecek itu dalam keadaan gelap ya. Ternyata ini di sini ada sosok cewek. Nah, di sini ada sosok cewek. Nah, yang dia tidak mempunyai badan. Dia cuman muka doang tuh, dan mukanya pun nggak jelas. Nah, sosok ini gue dapet di komunikasi pertama dengan Erik Spirit Box. Waktu itu gue foto ini secara random, dan keterbatasan gue adalah ketika gue foto menggunakan DSLR itu sangat terbatas keterbatasan gue, karena gue takut flash itu nggak nyebar, jadi ada pembiasaan cahaya. Tapi alhamdulillah gue dapet sosok ini, dan itu langsung gue kasih tahu ke pemilik rumah bahwa di spirit box pertama, komunikasi kita pertama, gue dapet sosok kepala manusia, kepala wanita. Kenapa setan banyakan cewek kan ya? Kenapa ya? Masih tanda tanya. Emang cewek tuh ini sih apa? Repot bener. Jangan-jangan di dunia hantu pun dia repot juga dia. Repot Ken. Makanya nih cewek itu nafsunya itu 9 Ken. Kecil. Tapi pemikirannya cuma 1. Nah, cowok sebaliknya. Pemikirannya 9. Nafsunya 1. Hah? Nafsunya 1. Nafsunya 1. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kayak gini misalkan. Lu punya anak. Tiba-tiba anak lu keluar malam. Terus tiba-tiba anak lu nelpon. Lu ngangkat. Halo, Mak. Saya lagi di kantor polisi. Lu langsung panik tuh. Hah? Kantor polisi? Emang kenapa nih? Buat apa? Nah, kayak gitu kan. Dia nggak berpikir untuk bertanya, kamu ngapain di polisi? Ternyata anaknya di kantor polisi ketemu temennya, temen SMA-nya yang sekarang jadi polisi.
Padahal kalau dia berpikir, kamu di kantor polisi kenapa nak? Kayak gitu. Nah itu kenapa cewek tuh suka pemikirannya itu cuma satu. Ya contohnya lagi, lu naik motor kalau belok ke kanan, ngeliatnya ke kanan doang. Kagak ngeliat ke kanan kiri, ke kanan aja. Dan sennya ketahuan diri. Ngidupin sen kiri, belok ke kanan. Nah itu yang dia nggak berpikir. Dia untuk melakukan sesuatu itu dia nggak berpikir dulu. Kayak gitu. Nah kalau cowok, dia akan berpikir, emangnya kamu di kantor polisi kenapa? Ada apa? Oh enggak pak, saya cuma ketemu teman SMA saya. Oh ketemu teman SMA-nya. Nggak panikan kalau cowok itu. Makanya dia berpikir, dia punya perpikirannya 9. Segala sesuatu yang dikerjain oleh seorang lelaki, dia akan berpikir terdahulu baru dia akan melakukan sesuatu. Gitu. Ya kayak kalau cewek nafsunya buset, cewek kan nafsunya gede banget ya kan ya? Tahu dari mana? Lu nafsu gede gak sih? Enggak. Ya kayak, wah ada yang murah nih belanja, wah gue langsung check out. Nah itu salah satu nafsu. Nah kalau cowok, kayaknya gue kalau check out ini, anak gue kayaknya buat beli susu anak gue aja lah, gitu kan? Dan satu lagi cewek itu egois lah. Kamu mau makan apa? Ya terserah kamu, kayak gitu. Ya. Kamu makan apa? Ya aku terserah kamu juga. Ya udah ya terus terserah. Tapi itu hanya sebagian. Di sini mah nggak ada kan? Di luar negeri sana. Iya yang kayak gitu. Cewek-cewek bule sana yang kayak gitu. Di Indonesia mah nggak ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi cowok itu pemikirannya 9, nafsu 1. Kalau cewek itu terbalik. Nafsunya 9, tapi berpikirnya itu cuma sekali. Kayak gitu. Nah akhirnya setelah gue foto di sini, dan gue meyakini ini adalah salah satu foto penampakan yang gue dapat di Spirit Box pertama. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, buat greener semua, kalian boleh cek ini foto apa, apakah ini foto cuman imajinasi gue, tapi kalau kalian misalkan langsung connect, oh ini sosok cewek, nah berarti ini bukan imajinasi gue, gitu. Nah ini ada lagi sosok penampakan. Kalau menurut gue ini asli penampakan, ini nggak main-main ini. Nah ini adalah di kamar yang gue bilang mertuanya ini nggak pernah betah di kamar ini kan. Gue ada foto perbandingannya sih. Kenapa ini gue bilang sosok penampakan? Karena gue punya foto perbandingan ini. Dan ini, ini ada culanya nih, Min. Ada culanya. Ini sosok hitam. Sosok hitam dan gue punya foto perbandingannya nggak ada ini ya. Jadi gue ambil ini di ruang tengah. Gue kayak ngerasa ada sesuatu deh, kayaknya ada yang ngeliatin gue gitu. Akhirnya gue ambil dan keluarlah sosok ini tuh. Lihat kan? Bener nggak kan? Gimana ya? Sini ya. Nah, ini sosoknya nih. Sosok hitam legem. Nah, di sini mertuanya itu dia nggak betah untuk tidur di kamar yang disediain oleh anaknya. Karena biasanya sih di rumah yang pertama mertuanya itu yang tadi gue bilang, dia selalu betah dan nggak pernah keluar kamar. Kalau keluar kamar tuh ya cuman makan, terus cuman nonton TV kayak gitu. Tapi pas dia tinggal di sini, dia selalu keluar terus. Dan dia akhirnya pindah ke halaman depan TV. Nah ini sosok yang dan ini kalau kalian udah nonton Noise belum sih? Yang terbaru belum ya? Udah ya? Belum. Gua yang belum mah, sumpah gua pengen. Masa gua harus beli juga? Orang gila. Mending gua beli ini lontong buat buka. Tapi
Nggak apa-apa lah, gue juga kayaknya harus nonton, harus beli juga. Makanya ini Ken, gue belum punya baju lebaran ini. Gimana ya? Sempaknya bolong gue. Iya. Gue belum punya baju lebaran ini kalau kita... Gimana ya? Masa gue ke pasar Citayam? Ya? Bagus tapi bagus kali di sana. Citayam? Kan Citayam Fashion Week. Enggak lah, orang situ banyak parkir. Parkir banyak banget di Citayam. Nah, akhirnya ini adalah bukan peran utamanya. Ini adalah hantu yang benar-benar ada di kamar si papih dua sama istrinya. Yang istrinya ketawa-tawa itu, yang kayak gitu. Nah ini kita ada di kamarnya. Dan si nama istri siapa, Win? Karirin. Nah, dan Karirin ini pernah ngelihat sosok ini di bathtub. Ini kan di kamar mandi nih, di bathtub lagi diri. Karirin ini pernah ngelihat sosok ini dan bahkan sering banget di kamar ini dia kayak nyerupain kayak gitu. Dan di sebelahnya ini adalah tempat bedroom ya, bedroomnya orang. Tapi disinilah katanya kandang dari segala macam jin yang ada di sekitar. Akhirnya gua juga nggak tahu kenapa gue bisa dapat foto ini. Gue cek ternyata ada salah satu yang janggal di dalam foto gua. Di dalam foto gua ternyata ada sosok ini yang dimana Kak Ririn sama percis dia ngelihat foto yang ini gitu. Sebenarnya ada satu foto lagi, cuman apa ya, kayak sosok anak kecil cuman kurang jelas kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video kita yang ini, kita ada di Noise. Jadi gimana caranya, Ken? Buka Noise. Terus cari Case. Terus? Nggak cari sih. Pokoknya beli episode 1 sampai episode 3. Yang paling baru adalah episode 1. Oke. Kayak gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kejadian-kejadian ini real dan ini bisa dipertanggungjawabkan dan kita nggak kenal sama sekali sama si pemilik rumah. Bahkan ya gua aja kaget gitu loh, sampai kok ada gitu loh rumah yang kayak gini, yang gangguannya itu bener-bener nyata. Dan menurut gua adalah sesuatu yang ya gua aja nih kalau disuruh beli itu rumah 200 juta, gua nggak akan mau beli. Nggak akan mau beli gue itu rumah karena ya serem banget. Dan kalau kalian belum nonton dan pengen tahu jelasnya ceritanya seperti apa, bukan cerita sih, kejadiannya seperti apa, ya tinggal kalian langsung mampir aja ke Noise ya. Hitung-hitung bantu gue buat beli sempak. Baju lebaran maksudnya. Kayak gitu. Yuh. Terus ada Mama Dede. Mama D. Oh. Kan sensor. Oke. Nah ini ada satu foto juga yang menurut gua adalah foto yang sangat jelas. Yang mungkin kalau kalian berpikir, wah itu mah ada orang yang jadi kayak gitu. Kalian boleh tanya juga ke Papi 1. Ada nggak orang yang pura-pura jadi hantu kayak gini? Dan lihat ini tinggi banget. Dan mukanya ini tinggi, mukanya lebar, kayak papan karambol. Setinggi cermin ya? Iya, setinggi cermin. Dan kalian lihat, ini tuh bener-bener sosok ya wanita. Kalau kalian lihat. Dan kalian nanti boleh tanya juga sama ini di rumah apa? Rumah iblis tepi jalan. Nah, gue dapat sosok cuman satu sih. Cuman ini menurut gue adalah sosok yang paling solid
yang gue dapet, dan kalau kalian lihat ini kagak ada kakinya, tangannya juga nggak ada, dan gue pikir ini si pemilik rumah, ternyata si pemilik rumahnya laki, cuman satu yang ikut penelusuran sama gue waktu itu. Dan ini fix sih, menurut gue ini adalah salah satu sosok penampakan yang menurut gue adalah penampakan yang solid. Terus nah, kok gini kan? Nah, ini ada mungkin kalian pernah lihat di salah satu di Noise yang pertama itu kita ada rumah 30 hantu ya? 30 setan. Jadi waktu itu gue sempat foto-foto juga karena waktu itu di rumah tersebut gue memang sendiri waktu itu untuk ngejalanin untuk mencari sosok penampakan di rumah tersebut karena 30 setan tersebut benar-benar nyata sampai bisa kayak menyerupai itu bisa hampir 4 orang sekaligus ya. 4 orang. Namanya apa sih itu? Kuat apa? Kuadrat. Biji mata lo kendor, kuadrat. Bukan. Pokoknya ada gengger-genggernya. Kuat kill. Kuat kill. Pokoknya gitulah. Double, kalau double deal kan cuma 2 orang. Ini pokoknya kayak gitulah. Erik doang yang bisa ngomongnya dah. Jadi waktu itu sama ceritanya kita dapat informasi dari salah satu penonton kita bahwa dia minta tolong untuk rumahnya ditelusuri, diinvestigasi sama kita. Dia pengen tahu ada apa sih sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Bahkan rumah tersebut ada di perumahan mewah di Kota Depok. Nah, akhirnya gue dapet sesosok kalau kalian lihat ini kelihatan nggak sih? Nah, segitu Nah. lagi. Nah, akhirnya gue dapet sesosok kepala yang dimana tempat ini adalah tempat favorit dari orang tuanya yang berseberangan dengan ruangan kerja beliau. Jadi memang di tempat ini ada sosok-sosok yang sering banget menampakkan diri di tempat tersebut. Kayak gitu. Saya mau ada pertanyaan nggak? Pertanyaan apa aja? Kali ada pertanyaan gitu, capek gue. Ini ngapa anduk gue di sini sih, Ken? Enggak tahu. Coba di sini Bang Dika. Gue apok lagi. Tembak tadi. Gimana ya? Sini. Udah keren-keren gue kayak orang Bali. Tuh. Sumbawa. Outfit of the day. Jadi kayak orang dulu tuh begini. Jadi kayak orang dulu. Nah, terus kita bahas apa lagi nih, Ken? Kayak gitu, bahas. Gak habis bahasa. Itu berapa menit? 50. Siapa itu? Siapa itu yang ngeliat? Si Benoy. Benoy ngapain datang? 50 menit. Hah? 50 menit, 10 menit lagi dah. 10 menit lagi. Nah, jadi begitu. Nggak sih kan? Bajunya yang bener. Jadi Greeners, kita bakalan ada video baru nanti untuk penelusuran, insya Allah ya. Jadi Erik kemarin udah berapa hari dia menghilang untuk Itu ucapin dong 500.000 nih. Kan kemana gua. besok aja deh Erik dah, mager banget gue, segan banget. Kalau Erik kan ngomongnya kan enak, kalau gue mah kan selagu-lagunya gue. Bagian Erik aja besok dah. Kalau gue selamat buat, kok selamat sih ya? Kalau gue gini, kalau gue Selamat buat diri sendiri. iya selamat buat diri gue sendiri lah.
Gue belum punya baju lebaran nih dah. Aneh ya, bawa setel ya. Peci juga belum ada. Pokoknya buat semuanya Greeners, selamat menjalankan ibadah sholat. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga di tahun ini kita mendapat keberkahan, pahala yang banyak. Terus pokoknya sehat-sehat semuanya. Terus semoga puasa kita diterima dan dapat baju baru. Amin. Pokoknya semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman muslim, semoga ibadahnya selesai sampai 1 bulan penuh. Full. Pokoknya kayak gitulah ya. Ini sebenarnya gue kalau cerita sendiri mah dia tonton juga agak enak banget ini nonton gue ngomong gini. Doraemon diem baik kan, kumisnya kurang atuh itu dia. Jadi begitu ya. Udah jadi begitu aja lah ya, Greeners. Jadi sambil nunggu sahur nanti kita adain penelusuran. Bukan adain penelusuran, kita udah ada penelusuran. Terus ya semoga kita dapat sesuai dengan apa yang kita mau di bulan suci Ramadan ini penelusuran. Kayak gitu. Gue mesti mikirin baju lebaran dah, bener dah. Gue minimal 2 setel dah. Iya lebaran pertama kan pakai baju koko. Gue mau ngumpet ponakan gue udah banyak. Gue mau ngumpet aja, gue mau ngunci pintu ke sini. Untung belum pada tahu ya kan. Lah emang diharapin apaan? Minta duit. Buat teman-teman tuh yang punya tukar recehan ya. Gue nuker dong. Dikit aja. Oke, jadi gitu Greeners ya. Jadi pembahasan kita hari ini adalah foto-foto yang ada di Noise yang prabayar. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian belum nonton, ya belilah. Hitung-hitung bantu gue buat lebaran. Ya jadi kayak gitu. Erik kalau penutupannya gimana ya? Pokoknya Erik aja penutupannya kayak kemarin ya. Oke Greeners. Sampai ketemu lagi di Blepotan. Bahas foto penampakan setan. Kalau kemarin belajar foto penampakan setan, sekarang Blepotan bahas foto penampakan setan. Kayak gitu kan. Jadi Blepotan ini bisa untuk belajar fotografi setan dan bisa juga bahas foto penampakan setan. Oke Greeners, sampai ketemu di pokoknya begitulah. Rangers Go Green. Gelap menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia.